Selamat pagi rekan-rekan sekalian di media sosial. Saya Wildan Bagus Aditya. Saya sebagai moderator untuk acara ngobrol santai terkait dengan isu-isu kontemporer di sekitaran kita sebagai ASN. Dan saya ingin memperkenalkan diri rekan-rekan diskusi kita pada pagi kali ini ya, yaitu yang pertama ada Mbak Nadia Tatiani Habibah. Halo Mbak. Halo Mas, selamat pagi. Selamat pagi. Lalu juga ada Mas Hanif Ilza Prambudi. Iya Mas, halo Mas. Baik. Selamat pagi juga Mas. Lalu juga ada Mbak Dwi Parianti. Halo Mbak Dwi. Halo, pagi. Dan juga Mbak Syafira. Halo Mbak Syafira Febria. Halo, selamat pagi. Baik. Nah, teman-teman di sini kan sudah memahami ya bahwa kita sekarang sedang latsar dan kita akan mengomentari sih sebenarnya ada beberapa kasus yang cukup menarik perhatian kita beberapa akhir-akhir ini. Mungkin kita lihat saja langsung ulasannya. Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan 3 pihak swasta sebagai tersangka dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng. Apakah penetapan tersangka ini dapat segera menyelesaikan persoalan yang sudah mendera masyarakat sejak akhir Januari lalu? Saya nggak mau sebutin namanya karena ini kan azas praduga tidak bersalah, gitu kan ya. Tetapi kita sudah temukan dan ini jumlahnya ribuan ton, gitu loh. Dan ini sekarang sudah kami serahkan kepada pihak Polri lewat kabar reskrim, sudah mulai ditangkep-tangkepin, sudah mulai diperiksa. Nih, kwitansinya begitu bentuknya. Berapa miliar itu? Kalau bisa Pak, pelaku itu Pak dipertontonkan Pak. Ya. Nangkap. Jadi saya serahkan itu Bung Andre kepada polisi. Jadi biar mereka lah yang memutuskan bagaimana proses hukumnya bisa berjalan. Jadi Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon TSK-nya. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR 17 Maret lalu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dengan lantang menyebut akan ada tersangka soal mafia minyak goreng. Keyakinan itu didapatnya dari bisikan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnuwardana. Namun siapa menyangka, sang pembisik menteri tadi justru menjadi orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Tak hanya Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak, 3 orang pihak swasta juga ditetapkan jadi tersangka. Kejaksaan Agung menduga terjadi pemufakatan di antara keempatnya dalam penerbitan persetujuan ekspor. Akibatnya, harga minyak goreng tinggi dan terjadi kelangkaan yang berimplikasi pada kerugian perekonomian negara. Yang dilakukan tersangka adalah 1. Adanya permufakatan antara pemohon dengan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor. Kedua, dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak. Ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat, yaitu telah mendistribusikan CPO atau RBD palm oil tidak sesuai dengan harga persejualan dalam negeri atau DPO. Saat ditanya wartawan, apakah kasus korupsi minyak goreng bisa menyeret pejabat hingga level menteri? Ini jawaban Jaksa Agung. Bagi kami, siapapun, menteri pun, kalau cukup bukti, ada fakta, kami akan lakukan itu. Lalu apa tanggapan Menteri Perdagangan soal anak buahnya jadi tersangka? Melalui keterangan tertulis lewat aplikasi pesan singkat kepada Kompas TV, Muhammad Lutfi menegaskan mendukung proses hukum dalam mengusut dugaan gratifikasi izin ekspor minyak goreng. Saya telah menginstruksikan jajaran Kemendak untuk membantu proses penegakan hukum yang tengah berlangsung. Karena tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian negara dan berdampak terhadap perekonomian nasional serta merugikan masyarakat. Sementara itu, menurut Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, penetapan tersangka oleh Kejagung menjadi pintu masuk untuk mengungkap kisruh minyak goreng di dalam negeri. Action. Nah, teman-teman sekalian, barusan kita sudah melihat ulasan terkait dengan kasus korupsi yang menimpa rekan kita di Kementerian Perdagangan. Nah,
menurut teman-teman sekalian, kalau kita komentari berdasarkan teori-teori di manajemen ASN yang sudah kita pelajari di Latsar, kira-kira bagaimana nih? Di manajemen ASN itu kita punya 5 basic ya, 5 nilai dasar. Yang pertama adalah profesional, lalu yang kedua memiliki nilai dasar, ketiga etika profesi, lalu keempat bebas dari intervensi politik, dan yang kelima bersih dari praktik KKN. Nah, saya ingin menuju kepada Mbak Nadia. Mohon maaf, ke Mbak Dwi dulu ya, terkait dengan bagaimana sih kalau misalnya kita kaitkan ini dengan profesional. Silakan Mbak Dwi. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Mas Wildan. Yang pertama, kaitannya dengan profesionalisme sebagai seorang ASN ya, Mas Wildan. Seorang ASN yang profesional tentunya memiliki integritas sebagai salah satu cirinya. Dalam video tersebut jelas yang bersangkutan tidak memiliki integritas ya Mas ya, karena yang pertama sudah tidak jujur dulu, menghilangkan kejujuran. Yang kedua, tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, tidak mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Padahal itu merupakan salah satu manajemen ASN yang penting ya Mas ya. Apabila sudah melewati kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, maka itu akan menjadi ranah hukum dan yang bersangkutan harus siap untuk diberhentikan. Seperti itu Mas Wildan. Ya, dan mirisnya sekali ini menimpa seorang dirjen ya. Iya, lebih gitu. miris itu Mas Wildan. Seorang dirjen melanggar sendiri sumpah ASN yang sudah diucapkan sebelum ditetapkan menjadi seorang PNS Mas ya. Betul. Baik. Lalu sekarang kepada Mas Hanif, kira-kira bagaimana nih kalau kita analisa dari segi etika profesi? Mas Hanif boleh dijelaskan mungkin? Terima kasih Mas atas waktunya, karena saya sudah diberi kesempatan mengomentari nilai dasar dari etika profesi ya. Jadi yang perlu diingat adalah etika profesi ASN adalah sebagai regulator dan pelaksana kebijakan ya untuk memfasilitasi masyarakat. Nah, yang kaitannya dalam pembahasan ini adalah untuk dapat menjamin ketersediaan minyak goreng di pasar ya Pak. Nah, ini yang terjadi adalah adanya penyalahgunaan wewenang tersebut dengan membuat kontrak dengan swasta sehingga stok minyak goreng banyak diekspor ke luar negeri. Nah, ini berimbasnya pada stok minyak goreng di Indonesia menjadi semakin langka ya. Nah, imbasnya apalagi harga minyak goreng dalam negeri menjadi melambung. Nah, ini yang awalnya menjadi fasilitas masyarakat ya untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, ini malah menyengsarakan masyarakat ya. Nah, hal inilah mendasari bahwa korupsi minyak goreng ini menyalahi poin nilai dasar etika profesi dalam manajemen ASN. Jadi seperti itu sih Mas. Iya. Dan apalagi minyak goreng itu memang kebutuhan dasar ya. Bahkan kalau kita tahu, kalau kita beli ya 9 bahan dasar pokok kan termasuk minyak goreng ya, gitu ya salah satunya. Nah, iya betul Mas. Nah ya, jadi memang riskan sekali terkait dengan masalah ini. Nah, sekarang saya ingin menuju kepada Mbak Nadia. Kira-kira Mbak Nadia nih, kalau misalnya Mbak Nadia kaitkan dengan nilai manajemen ASN bebas dari intervensi politik, itu bagaimana Mbak kajiannya kira-kira terkait dengan kasus ini? Siap Mas, terima kasih Mas Wildan atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan sedikit mengomentari ya terkait video yang di atas tadi. Seharusnya kita sebagai ASN itu kita harus bebas dari berintervensi politik ya Mas. Tapi kalau kita lihat nih dari video yang ditampilkan tadi, bisa dilihat bahwa intervensi politik di Indonesia ini masih dibilang rendah. Kenapa bisa dibilang rendah? Karena masih ada campur tangan dalam tugas pemerintah. Di sini bisa dilihat dari seorang dirjen dirjen perdagangan luar negeri ini kan seharusnya bertugas sebagai regulator ya, yaitu mengatur bagaimana pergerakan ekspor dari minyak goreng di Indonesia. Tetapi di sini masih ada campur tangan nih pihak swasta dalam menentukan pergerakan ekspor minyak di Indonesia. Nah, akibat dari campur tangan pihak swasta ini,
kan yang dapat menyebabkan kelangkaan ya, naiknya harga minyak di Indonesia, kemudian jadi terjadinya kelangkaan minyak nih Mas di beberapa daerah di Indonesia. Seharusnya kita sebagai ASN tidak boleh menunjukkan sikap seperti itu ya. Kita harus menghilangkan campur tangan tersebut agar dapat meningkatkan mutu kita sebagai seorang ASN. Seperti itu sih Mas pendapat dari saya. Iya betul. Jadi kalau misalnya kita lihat justru ya tidak bebas ya, tidak bebas dari intervensi politik ini. Ini justru malah kita disetir ya oleh swasta sehingga proses perdagangan itu menjadi ya tidak terkendali seperti ini gitu, menyebabkan kelangkaan di domestik gitu ya. Oke, sekarang kalau misalnya kita, terima kasih Mbak Nadia ya. Lalu kita sekarang menuju kepada Mbak Safira. Kira-kira Mbak Safira, berarti nilai manajemen ASN yang terakhir ini yaitu terkait dengan bersih dari praktik KKN. Gimana nih ulasannya Mbak Nadia? Baik, terima kasih Mas Wildan atas waktunya. Seperti yang sudah kita lihat tadi ya di dalam video, adanya ketidaksesuaian sikap dan perilaku dalam manajemen ASN ini, itu adanya tindak praktik KKN yang sebenarnya sangat bertentangan dengan prinsip manajemen ASN yang terakhir, yaitu bersih tindak praktik KKN tersebut ya Mas ya. Yang kita tahu KKN ini merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan bagi setiap kalangan masyarakat maupun negara itu sendiri. Dikarenakan adanya KKN tersebut, KKN itu hanya menguntungkan suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan berlebih, sehingga orang-orang kecil seperti masyarakat biasa itu mendapatkan kerugiannya gitu Mas, dirugikan. Selain itu dapat berdampak pula gitu pada pembangunan negara kita sendiri. Iya, baik. Ya, kalau kita lihat kondisi kasus nyatanya itu ya, justru bahan-bahan dasar ya, makanan yang biasanya kita bisa beli dengan harga terjangkau, dikarenakan minyak goreng mahal, jadinya harganya juga naik gitu kan, sehingga masyarakat kecil, yang biasanya kalau pagi-pagi makan gorengan mungkin ya, nah seperti itu ya. Kadang-kadang kita pun juga sering makan gorengan kan pagi-pagi gitu ya, tapi ternyata harganya sangat mahal gitu. Dan seharusnya pemimpin atau ASN itu kan orang-orang yang sudah diberi kepercayaan gitu Mas, dan amanah. Iya. Tapi mereka tidak bertanggung jawab. Ya. Dan seperti itu Mas, terima kasih. Ya, baik. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian atas ulasannya ya pada acara ngobrol santai pagi ini. Dan saya rasa sudah cukup ya kita mengulas ya tentang kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Perdagangan tadi yang menimpa dirjennya gitu. Nah, kedepannya mungkin semoga kita sebagai ASN tidak menjadi seperti yang dicontohkan tadi. Semoga kita selalu bersih sebagai seorang ASN. Demikian ya teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah bisa hadir di acara ngobrol santai pagi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.